Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika dasar, ya, masih membahas terkait dengan mekanika gelombang kuantum, ya. Jadi dalam sambungan kuliah mekanika gelombang kuantum kita, ya, pada kuliah kali ini saya mencoba untuk menyampaikan, ya, eh, seperti yang saya sebut dalam kuliah kita sebelumnya, bahwa, ya, ada eksperimen yang disebut dengan eksperimen double slit atau eksperimen celah ganda, ya. Jadi bagaimana eksperimen tersebut berasal, ya. Nah, kita bisa membuat atau menciptakan, ya, eksperimen tersebut, ya, di dunia nyata, di dunia makroskopik, ya. Yaitu caranya adalah dengan menciptakan atau membangkitkan gelombang di bak mandi. Coba kita perhatikan, ya. Ketika saya bangkitkan gelombang, ya, di bak mandi, ya, dengan menggunakan apa ini? Sendok, ya, centong, ya. Jadi air di bak mandi itu saya ciptakan gelombangnya, ya. Jadi saya tepuk-tepuk airnya, kemudian tercipta gelombang. Dan gelombang yang tercipta itulah yang dinamakan dengan gelombang interferensi, ya. Jadi kita dapat melihat, ya, setelah gelombang tersebut dibangkitkan dengan menepuk-nepuk air menggunakan centong, ya, kita bisa melihat di dinding, ya, itu terbentuk, ya, hasil dari interferensi gelombang yang kita ciptakan itu terbentuk tinggi gelombang, ya, amplitudo, kemudian lembah dan puncak gelombang, ya, kita amati di dinding gelombang, ya. Kita amati di dinding gelombang. Di situ kita bisa melihat amplitudo, kemudian puncak dan lembah gelombang, ya. Jadi ini sekali lagi saya putar ulang videonya, di mana air di bak mandi itu saya tepuk-tepuk dengan menggunakan centong, ya. Kemudian tercipta gelombang interferensi, ya, atau tercipta interferensi gelombang, ya, dan kita bisa melihat di dinding itu terbentuk amplitudo, ya, amplitudo yang menandakan puncak gelombang. Jadi gelombang itu terdiri dari puncaknya, ya, bukitnya dan lembah. Kemudian dari dinding itu, jika air di bak mandi itu kita tepuk kuat, ya, itu akan tercipta bentuk gelombang, ya, yang terdiri dari puncak dan lembah, ya. Jadi puncak itu menandakan amplitudo tertinggi, ya. Kemudian puncak ke puncak, ya, itu kita sebut dengan puncak ke puncak kita sebut dengan panjang gelombang, ya. Jadi jarak dari puncak ke puncak kita sebut panjang gelombang. Kemudian juga ada periode gelombang, yaitu waktu yang dibutuhkan, ya, sehingga tercipta gelombang, ya, atau waktu yang dibutuhkan bagi gelombang untuk merambat dari satu puncak menuju ke puncak berikutnya, ya. Jadi ini kita ciptakan gelombang di bak mandi, ya. Tepuk-tepuk air dengan menggunakan centong, ya, kemudian tercipta gelombang yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita amati di dinding bak mandi, ya. Nah, ini gelombangnya terbentuk, ya. Jadi gelombang itu terdiri dari satu puncak dan punya lembah, ya. Kemudian jarak gelombang ke puncak gelombang berikutnya dari satu puncak ke puncak itu dinamakan panjang gelombang, ya.
itu bisa kita amati ya setelah interferensi gelombang itu tercipta dan dia sampai ke dinding bak mandi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan periode, itu waktu yang dibutuhkan bagi gelombang untuk merambat atau menjalar dari satu puncak menuju ke puncak gelombang berikutnya. Kan demikian dalam konsep fisika ya. Jadi kita lihat ini ya terbentuk gelombang ya. Jadi terdiri dari banyak gelombang ya, banyak gelombang yang memiliki amplitudo ya. Jadi kalau kita ciptakan interferensi gelombang ya, tepuk air di bak mandi ya, seperti ini, kita tepuk air di bak mandi, jadi tercipta interferensi gelombang. Jadi membentuk lingkaran ya, membentuk lingkaran dan gelombang-gelombang itu tercipta di sepanjang dinding bak mandi ya, dinding bak mandi. Di rambatannya itu terlihat ya gelombang dari satu puncak ke puncak berikutnya dan dari satu puncak berikutnya ke puncak berikut yang lain itu terlihat ya di dinding bak mandi. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Ini bagaimana kita menciptakan interferensi gelombang ya di dunia nyata ya. Jadi di bak mandi kita tepuk air ya, dan ini lazim terjadi di dunia makroskopik ya, di mana di lautan kita juga sering mengamati fenomena interferensi gelombang, termasuk juga ketika terjadi gempa bumi di bawah laut ya. Jadi ada rambatan gelombang yang terlihat di permukaan membentuk interferensi gelombang ya. Jadi di sungai juga terbentuk interferensi gelombang. Di kolam juga demikian ya. Jadi di kolam kalau kita ganggu atau kita tepuk permukaan air kolam yang tenang, ya, kolam renang katakanlah, air kolam renang yang tenang kita tepuk, itu akan menciptakan interferensi gelombang ya, yang membentuk lingkaran dan menciptakan amplitudo gelombang ya di sepanjang kolam renang, dinding kolam renang ya, di sepanjang dinding tepi kolam renang. Jadi demikian. Jadi ini percobaan untuk menciptakan interferensi gelombang ya, dan secara ilustrasi bisa kita gambarkan. Kalau tadi kan membentuk lingkaran, ini kita buat ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya kita buat ya agar lebih mudah kita pahami ya konsep dari interferensi gelombang ini. Jadi kita buat ilustrasinya di yang kita amati ya di bak mandi tadi adalah potongan dari interferensi gelombang ya. Jadi ilustrasi yang saya sampaikan adalah potongan dari interferensi gelombang secara keseluruhan ya, yang membentuk lingkaran. Jadi ketika saya buat ilustrasinya ya terbentuk kira-kira seperti ini ya. Ini adalah penjalaran interferensi gelombang yang kita ciptakan tadi ya. Di membentuk lingkaran. Kalau ini diperluas akan membentuk lingkaran. Hanya saja ini bersifat ilustrasi, jadi saya potong ya. Jadi kalau ini diperluas ya, ini akan membentuk lingkaran ya. Jadi gelombang ini ya, jika diperluas akan membentuk lingkaran. Ya. Nah, ini percobaan dari interferensi gelombang yang bisa kita lakukan ya di dunia makro ya, di bak mandi, apakah di kolam, demikian juga di lautan ya, di mana tercipta banyak interferensi gelombang ya. Nah, interferensi gelombang ya, hasil dari gempa bumi itu di tepi laut dapat menyebabkan timbulnya gelombang tsunami ya. Nah, jadi secara sketsa, secara ilustrasi ya, potongan dari interferensi gelombang secara keseluruhan dapat
buat seperti ini ya. Jadi ini membentuk gelombang ya, dan ini juga membentuk gelombang, dan ini pusat ya, pusat dari interferensi gelombang itu sendiri ya. Jadi ketika saya bangkitkan di kolam atau di bak mandi ya, itu centong nasik ini ya, ini menjadi pusat terbangkitnya ya interferensi gelombang ya. Nah, jadi ini pusat, dan ini secara sketsa kita tunjukkan bahwa pusat dari interferensi gelombang itu berada di wilayah ini ya. Jadi sekali lagi kita perhatikan ya, interferensi gelombang ya, secara sketsa ya, kita ambil potongan dari keseluruhan interferensi gelombang ya, akan membentuk ini bentuk-bentuk gelombang seperti yang Anda lihat ya. Dan ini membentuk fungsi sinus ya, fungsi sinus, fungsi gelombang sinus. Nah, kalau tadi kita atau saya melakukan satu percobaan interferensi gelombang ya. Jadi gelombang interferensi yang saya bangkitkan itu hanya satu ya. Hanya satu. Jadi perhatikan sekali lagi, hanya ada satu gelombang interferensi yang saya ciptakan di bak mandi ya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada dua interferensi gelombang dalam satu bak mandi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Ini saya bangkitkan satu interferensi gelombang. Pertanyaan, bagaimana kalau ada dua buah interferensi gelombang yang dibangkitkan dalam satu buah bak mandi? Atau bagaimana kondisi di kolam renang ya jika memiliki dua interferensi gelombang, atau bagaimana kondisi di laut ya jika memiliki dua interferensi gelombang. Pada kenyataannya di kolam renang atau di laut ya, atau di sungai itu memiliki lebih dari dua bahkan interferensi gelombang ya. Nah, kembali kita sederhanakan permasalahan kita ya. Jadi hanya dibatasi untuk dua interferensi. Boleh jadi nanti bisa 3, bisa 4 ya, dan itu menjadi tugas Anda nanti untuk menciptakan interferensi 2, 3 atau 4 gelombang ya. Pada prinsipnya konsepnya adalah sama ya, untuk dua interferensi gelombang. Oleh karenanya ya dalam kuliah ini saya memberikan contoh untuk dua interferensi gelombang. Jadi kita bangkitkan di bak mandi itu ya dua interferensi gelombang ya. Jadi ada dua centong di situ kan. Kemudian kita bangkitkan gelombang di sebelah kanan ya. Kemudian kita bangkitkan gelombang di sebelah kiri ya. Sehingga menimbulkan interferensi gelombang. Nah, coba kita amati ya di bak mandi tersebut atau di kolam renang atau di kolam ikan atau di lautan, di pinggir laut maksudnya ya. Tapi kondisi laut kan tentu dinamis ya. Jadi kita butuh perairan yang tenang untuk mengamati interferensi gelombang. Boleh jadi di pinggir sungai atau di kolam ikan, atau ya cukup di rumah saja ya, karena juga sedang COVID-19, jadi cukup di rumah saja dan coba ya melakukan percobaan interferensi gelombang dengan kasus dua interferensi. Jadi kita bangkitkan dengan menggunakan sendok atau dengan menggunakan centong ya. Ya, kita bangkitkan interferensi gelombang, ya, dua interferensi gelombang, sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, ya kita akan mengamati ya ketika interferensi gelombang di sebelah kanan bertemu dengan interferensi gelombang di sebelah kiri, itu akan menciptakan yang namanya interferensi konstruktif ya. Jadi ini ya ketika dia bertemu ya,
antar masing-masing interferensi gelombang yang kita bangkitkan ya di bak mandi ya dengan menggunakan apakah tangan, apakah sendok atau centong ya, itu akan menciptakan yang namanya interferensi konstruktif. Nah, ini yang disebut dengan interferensi konstruktif ya. Jadi bertemunya ya interferensi gelombang yang satu dengan interferensi gelombang yang lain ya. Dan itu menciptakan yang namanya interferensi konstruktif ya, pertemuan antara masing-masing interferensi gelombang yang kita bangkitkan itu menciptakan interferensi konstruktif ya. Jadi secara sketsa, secara ilustrasi ya, dapat kita gambarkan seperti ini ya, tempat pertemuan antar masing-masing interferensi gelombang ya. Nah, ini dia. Jadi pertemuan antara interferensi gelombang yang satu dengan interferensi gelombang yang berikutnya ya di sebelahnya. Jadi kita bangkitkan satu interferensi gelombang di sebelah kanan, satu lagi kita bangkitkan di sebelah kiri. Ya. Jadi kita menggunakan dua sendok ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan ketika ya gelombang-gelombang interferensi tersebut bertemu, dia akan membentuk yang namanya interferensi konstruktif ya. Ini interferensi konstruktif ya. Nah, ini secara ilustrasi ya, secara sketsa ya untuk dua interferensi gelombang ya. Bisa juga dilakukan untuk 3 dan 4 ya, nanti akan tercipta juga ya interferensi konstruktifnya ya ketika gelombang kedua ya bertemu dengan gelombang ketiga dan gelombang ketiga bertemu dengan interferensi gelombang keempat gitu ya. Jadi pertemuan-pertemuan antar masing-masing interferensi gelombang ini dinamakan dengan interferensi konstruktif ya. Nah, dalam kasus materi ya yang berupa partikel, contohnya elektron atau contohnya lagi adalah foton yaitu partikel cahaya ya. Konsep dua interferensi ini ya yang menimbulkan yang interferensi konstruktif ya. Jadi ketika ya interferensi konstruktifnya itu coba kita eliminasi ya, coba kita hilangkan ya. Di sebelumnya terbentuk ya interferensi konstruktif seperti ini ya. Ketika satu interferensi gelombang di bagian kanan bertemu dengan interferensi gelombang di bagian kiri ya. Nah, coba interferensi konstruktif tersebut kita eliminasi, kita hilangkan ya. Nah, yang kita perhatikan adalah kembali ya bentuk interferensi seperti halnya satu gelombang ya. Jadi walaupun terbentuk interferensi konstruktif akibat pertemuan dua interferensi gelombang ya, namun ketika coba kita hilangkan ya setelah kita buat ilustrasinya dan kemudian kita hilangkan interferensi konstruktifnya, yang kita temukan adalah ya bentuk gelombang seperti halnya gelombang untuk satu interferensi gelombang ya. Nah, yang seperti ini. Yang seperti ini. Oke, ya kembali lagi. Nah, ketika interferensi konstruktifnya itu kita eliminasi atau kita hilangkan, yang terlihat oleh kita adalah menjadi satu interferensi gelombang. Ya. Maaf, ini terjadi kesalahan teknis. Apa ini?
Dan ketika itu pula ya, ketika interferensi konstruktifnya kita eliminasi ya, yang kita amati adalah ya terbentuk satu interferensi gelombang. Dan ini ya digunakan oleh ilmuwan fisika teoritis ya untuk menggambarkan uh, posisi dari partikel ya. Dan inilah kenapa ya materi dalam dunia mikroskopik itu memiliki dualisme sifat yang disebut dengan dualitas, yaitu materi atau elektron memiliki perilaku sebagai partikel dan juga materi itu memiliki perilaku seperti gelombang ya. Nah, ini ketika interferensinya kita eliminasi ya, kita tutup ya, kita dapat mendeskripsikan ya atau mendefinisikan bahwa materi ya, yang berwujud atom, contohnya itu elektron, foton ya atau proton itu memiliki dualitas sifat ya atau dualisme dalam perilaku. Jadi materi, contohnya elektron itu memiliki perilaku seperti gelombang ya, ini seperti gelombang, dan juga memiliki perilaku seperti partikel ya. Jadi ketika interferensi konstruktifnya itu kita hilangkan, kita tutup ya, yang kita dapati adalah posisi dari partikel ya. Ini dengan menggunakan percobaan untuk dua interferensi. Nah, ketika interferensinya itu banyak, nah dan tercipta interferensi konstruktif dan interferensi konstruktifnya itu kita tutup atau kita hilangkan ya, kita eliminasi, kita akan mendapatkan ya satu interferensi gelombang dan juga satu partikel. Demikian juga untuk interferensi gelombang keempat, kelima ya. Kita hilangkan interferensi gelombang, itu perpaduan antara atau pertemuan ya antara interferensi gelombang keempat dengan ketiga itu kita hilangkan. Yang kita temukan adalah gelombang, satu gelombang interferensi dan juga partikel ya seperti itu. Jadi ini untuk dua interferensi. Kalau 3, 4, dan 5 kita akan menemukan satu bentuk interferensi gelombang dan satu partikel. Ya, jadi kalau ada 5 interferensi gelombang, kita akan menemukan 5 interferensi kembali dan 5 buah partikel. Ya. Nah ini ya yang saya lakukan untuk eksperimen double slit. Ini sederhana sekali ya. Jadi ini adalah lubang di jam tangan ya. Ini lubang jam tangan. Senter. Ya. Double slit. Dua celah. Double slit, dua celah. Kita matikan lampu. Ya, kita lihat pantulan cahaya. Agak kurang jelas. Di pantulan cahaya terlihat ada 4 buah partikel cahaya, ya. 4 buah vertikal partikel cahaya. Nah, ya, jadi dalam eksperimen double slit ini, ya, dengan menggunakan lubang di jam tangan kita, ya, pada malam hari, ya, lubang tersebut ada 2 buah lubang di jam tangan, ya, itu kita sinari dengan lampu senter, ya. Jadi lampu senter itu adalah sebagai sumber cahaya, ya, dan kita arahkan ke double slit tersebut atau celah ganda tersebut, ya. Dan kita akan mendapati ya pantulan di layar hitam TV itu berupa partikel ya. Jadi tidak berwujud yang seharusnya dalam intuisi kita pasti berpikir oh pantulan yang terlihat di layar hitam TV pastilah 2 lubang kecil. Namun yang kita dapati adalah ya pantulan di layar hitam TV itu tersusun dari beberapa bentuk bulat ya, bulat yang kita identifikasi itu adalah partikel. Jadi
ini ada dua celah ya yang kita lihat di pantulannya, itu ada beberapa buah seperti bulatan-bulatan kecil. Ini bisa dilakukan di rumah ya, di malam hari ya. Jadi lubang di jam tangan Anda itu ya disinari oleh lampu senter, dan coba Anda perhatikan ya tangkapan di layar hitam TV ketika lampu telah dimatikan. Anda pasti akan mendapati begitu banyak bintik-bintik bintik-bintik kecil ya, yang kita identifikasi itu adalah partikel cahaya ya, yang kita sebut dengan foton ya. Jadi perhatikan sekali lagi eksperimen yang dilakukan. Lampu senter, double slit, 2 celah, double slit 2 celah. Kita matikan lampu. Ya, kita lihat pantulan cahaya. Agak kurang jelas. Di pantulan cahaya terlihat ada 4 buah partikel cahaya, ya. 4 buah vertikal partikel cahaya. Nah, ini ya eksperimen double slit yang saya jelaskan sebelumnya, yang mengilhami ya teori kuantum, yang mengilhami persamaan Schrödinger ya, itu berasal dari eksperimen menggunakan dua celah ya, yang disebut dengan double slit ya, atau celah ganda ya. Jadi sinar dari lampu senter itu diarahkan menuju dua celah ya, dan di bayangan yang diarahkan ke layar TV ya, itu tampak sangat kecil sekali cahaya yang melewati celah ya, menjadi beberapa partikel cahaya, yaitu bintik-bintik yang terlihat di layar hitam cahaya ya, yang tersusun itu secara vertikal. Jadi dia tersusun secara vertikal ya. Kendati atau walau lubang dari jam tangan Anda itu Anda susun dalam posisi horizontal. Jadi walau lubang di jam tangan Anda disusun secara horizontal, namun yang tampak di layar hitam TV ya, pantulannya itu tersusun secara vertikal, ada banyak titik-titik cahaya yang kita identifikasi, itulah partikel cahaya yang kita sebut foton ya. Nah, kenapa memiliki banyak titik-titik cahaya ya, banyak titik-titik cahaya yang kita identifikasi sebagai partikel cahaya? Hal itu terjadi ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu karena sifat dualisme cahaya ya, yang berperilaku sebagai gelombang dan juga partikel. Jadi saat cahaya ya yang diarahkan menuju dua celah ya, jadi sumber cahaya itu adalah lampu senter ya, cahaya tersebut mengalami interferensi gelombang. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di slide sebelumnya ya. Karena mengalami interferensi gelombang sehingga membentuk banyak titik-titik cahaya yang kita identifikasi, itulah partikel cahaya ya. Nah, ingat hal tersebut terjadi karena cahaya memiliki dualisme sifat atau dualisme perilaku ya, yang kita kenal sebagai dualitas sifat atau dualitas perilaku. Jadi saat cahaya melewati celah ganda ya, celah di jam tangan Anda itu ya, cahaya mengalami yang namanya interferensi gelombang. Jadi ini di dunia mikroskopik ya. Namun percobaannya juga bisa kita lakukan di dunia makroskopik ya. Jadi ketika cahaya tersebut melewati celah ganda itu ya, dia mengalami interferensi. Itulah kenapa kita melihat begitu banyak bintik-bintik cahaya di layar hitam TV ya. Karena apa? Karena cahaya mengalami interferensi. Jadi cahaya itu berperilaku sebagai gelombang ketika merambat, ketika melewati celah dia mengalami interferensi, dan itulah kenapa di layar hitam TV tampak begitu banyak bintik-bintik cahaya yang kita sebut, itulah partikel cahaya yang kita namakan foton ya. Jadi eksperimen ini bisa Anda lakukan di rumah dan sederhana sekali ya.
Nah, ini ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi sumber cahaya itu berasal dari lampu senter. Jadi lampu senter itu kita nyalakan dan kita arahkan ke celah ya, yang memiliki dua celah ya. Celah itu seperti yang saya tunjukkan sebelumnya itu berasal dari jam tangan ya. Jadi ketika cahaya itu diarahkan ke lubang di jam tangan, dia mengalami interferensi. Ya, ini ya. Seperti halnya eksperimen yang telah saya lakukan di bak mandi untuk satu interferensi ya. Namun ketika kita melakukan eksperimen kedua interferensi, kita akan mendapati yang namanya interferensi konstruktif. Demikian juga sifat cahaya yang berperilaku sebagai gelombang. Ketika dia melewati celah, ya, ketika melewati celah, dia mengalami dua interferensi gelombang, ya, dua interferensi gelombang dan menciptakan interferensi konstruktif, ya. Dan dari sini ya kita bisa melihat ya jika interferensi konstruktifnya itu kita eliminasi, kita hilangkan, ya, kita akan mendapati wujud ya, cahaya ya yang berperilaku sebagai gelombang dan juga berperilaku sebagai partikel ya ketika cahaya tersebut berujung atau berakhir di layar TV ya. Namun ya sejatinya ya cahaya yang menembus dua celah ini tidak hanya menciptakan dua interferensi. Ini saya contohkan dua interferensi. Namun dia mengalami ada beberapa interferensi gelombang ya ketika melewati dua celah ini. Tercipta beberapa interferensi gelombang. Nah, oleh karenanya, karena memiliki banyak interferensi gelombang dan antar masing-masing interferensi gelombang itu bertemu dan menciptakan yang namanya interferensi konstruktif. Ya. Jika interferensi konstruktif itu kita eliminasi, kita hilangkan, yang tampak adalah gelombang interferensi, ya. Satu gelombang interferensi dan juga satu partikel. Ya. Itulah kenapa ya dalam percobaan double slit kita bisa melihat begitu banyak bintik-bintik cahaya yang kita identifikasi itu adalah sebagai partikel cahaya yang kita sebut foton. Jadi sekali lagi ya, dari eksperimen double slit ini, kita dapat mengetahui bahwa materi seperti cahaya itu memiliki dualitas sifat dan dualitas perilaku. Dia berperilaku sebagai gelombang dan dia juga berperilaku sebagai partikel ya. Jadi ini ya. Dan ketika melewati dua celah ya, itu cahaya mengalami banyak interferensi gelombang dan antar masing-masing interferensi gelombang itu menciptakan interferensi konstruktif. Ketika interferensi konstruktif tersebut ya kita eliminasi seperti halnya yang kita lakukan di slide sebelumnya, yang kita dapati adalah sifat gelombang dan juga sifat partikel seperti itu ya. Jadi kita perhatikan di sini ya, setiap interferensi konstruktif itu menciptakan satu partikel ya. Setiap interferensi konstruktif itu menciptakan satu partikel ya. Kalau memiliki banyak interferensi gelombang, tentu akan menciptakan banyak interferensi konstruktif ya. Jadi interferensi konstruktif itu kemudian terkait dengan terciptanya bintik-bintik hitam yang berada di layar hitam TV. Ya, jadi dalam contoh ini saya berikan hanya dua interferensi, namun dalam kenyataan ya, yang terbentuk itu lebih dari dua interferensi gelombang. Jadi antar masing-masing interferensi gelombang tercipta interferensi konstruktif dan dari situ ya terbentuk partikel yang berakhir di layar hitam TV. Dan itulah kenapa ya pada layar hitam TV ketika eksperimen double slit ini dilakukan ya kita melihat begitu banyak bintik-bintik cahaya di layar hitam TV ya. Walau ya sumber cahayanya itu hanya berasal dari satu lampu senter. Demikian ya. Jadi
dengan pemahaman fisika kuantum ya, bagaimana materi itu bergerak di dunia mikroskopik ya, itu menjadi berbeda. Kalau sebelumnya ya, materi dalam wujud atom itu sering digambarkan seperti halnya sistem tata surya kecil di mana elektron mengelilingi proton yang bermuatan positif ya, seperti halnya bumi mengelilingi matahari. Namun dengan hadirnya pemahaman fisika kuantum ya, boleh jadi ya, teori terkait dengan elektron yang mengitari proton ya, seperti halnya sistem tata surya kecil itu menjadi tidak lagi berlaku. Namun yang mulai dapat diterima adalah dualitas sifat materi. Bisa berwujud partikel dan bisa pula berwujud gelombang, atau bisa berperilaku sebagai partikel dan bisa pula berperilaku sebagai gelombang ya. Jadi inilah ya konsep dari mekanika kuantum yang kemudian menjadi mekanika gelombang kuantum ya. Nah, ini. Jadi ada partikel dan juga ada gelombang. Nah, inilah kenapa pada kuliah saya sebelumnya ketika ada fungsi gelombang ya, fungsi gelombang itu kan tidak memiliki arti fisis ya. Dia dapat memiliki arti jika fungsi gelombang tersebut dikuadratkan, kan demikian. Nah, namun tetap saja jika dikuadratkan, dia tetap tidak memiliki arti fisis. Yang kita bisa katakan adalah peluang, dan peluang itu bukan arti fisis. Peluang adalah arti atau representasi matematik untuk menggambarkan statistik, ya, statistik. Jadi bukan makna fisis. Jadi ketika amplitudonya besar, ya, dan partikel itu bergerak, ya, di sepanjang sumbu X, boleh jadi atau kita berpeluang menemukan partikel di sana ketika amplitudonya besar. Demikian juga gelombang berikutnya ya, ketika partikel bergerak di sepanjang sumbu X ya, jika kita memiliki amplitudo yang besar ya, kita dapat mengatakan peluang partikel untuk berada di sana juga besar. Sekali lagi ya, walaupun fungsi gelombang itu dikuadratkan, tetap saja maknanya adalah tidak berwujud atau tidak memiliki makna fisik ya. Hanya saja itu representasi matematik kembali ya, melalui peluang, yaitu statistik ya. Ini juga ya, jika amplitudonya besar, besar kemungkinan kita akan menemukan partikel di sana ketika dia bergerak di sepanjang sumbu X ya. Nah, kira-kira seperti ini eksperimen double slit yang bisa kita lakukan ya, dan percobaannya itu bisa kita lakukan di bak mandi ketika kita bangkitkan dua interferensi gelombang ya. Nah, ini yang saya sebut sebelumnya bahwa teori atom yang kita kenal ya, ini sangat familiar sekali gambar ini ya, itu berupa sistem tata surya mini di mana katakanlah ya bumi mengelilingi matahari, demikian pula digambarkan untuk atom ya, di mana elektron itu bergerak mengitari proton yang bermuatan positif, sementara elektron bermuatan negatif. Ya, ini yang sering kita dapati di dalam buku teks fisika. Namun sejatinya konsep ini tidak lagi berlaku ya, dengan hadirnya teori kuantum, di mana ya materi, ya elektron, proton, foton, ya dan partikel lainnya itu memiliki dualitas sifat, ya, yaitu dapat berperilaku seperti gelombang ya, dan dapat pula berperilaku seperti partikel. Jadi yang digunakan adalah konsep ini untuk menggambarkan materi dalam dunia mikroskopik ya, berbeda dengan sistem tata surya mini untuk menggambarkan ya bagaimana atom-atom itu bergerak di dunia mikroskopik ya. Jadi dengan hadirnya teori kuantum ya, ingat teori kuantum ya memiliki dualisme sifat ya, dapat berupa gelombang, dapat berupa partikel ya. Nah, secara ilustrasi digambarkan seperti ini. Jadi konsep tata surya mini ini sudah tidak lagi digunakan. Oke?
Nah, ada pula yang dinamakan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang ini menjadi fundamental juga dalam teori kuantum ya. Dalam dunia nyata ya, kita dapat mengamati ya ketika di dunia sepak bola katakanlah ada seorang pemain bola ya, katakanlah Cristiano Ronaldo. Ketika dia mengambil tendangan bebas ya dengan teknik knuckle ya, jadi teknik knuckle ini dengan menggunakan punggung kaki bagian atas ya. Ketika bola tersebut ditendang ya, dengan momentum yang dapat kita ketahui ya, dengan momentum yang dapat kita ketahui ya, Ronaldo pasti mengetahui seberapa kuat dia akan menendang bola ya. Oleh karenanya kita asumsikan momentumnya itu diketahui. Ya. Dengan demikian kecepatannya dapat kita ketahui ya. Namun dengan menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg, jika momentum kita ketahui, jika kecepatan kita ketahui, posisinya menjadi tidak jelas. Ya, itulah kenapa tendangan bebas Ronaldo ya menggunakan teknik knuckle ya itu dengan momentum sekian ya bolanya menjadi tidak jelas posisinya. Yang pasti bola tersebut berada di antara gawang dan itu sering mengecoh penjaga gawang dan itulah kenapa ya Ronaldo ya Cristiano Ronaldo ya menciptakan gol spektakuler menggunakan tendangan bebas dengan teknik knuckle ya. Ketika bola ditendang ya, momentumnya diketahui, hanya saja bolanya ketika berada di udara itu tidak jelas di mana posisinya dan itu dapat mengecoh penjaga gawang. Sehingga ketika bola boleh jadi digerakkan ke sebelah kanan ya, namun akan berakhir di sebelah kiri penjaga gawang. Nah, itu. Ini prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini eksperimennya juga dapat kita lakukan ya. Jadi kita ambil kardus berwarna hitam ya. Jadi warna hitam itu kan ingat black body radiation, jadi menyerap panas ya. Kalau dalam meteorologi disebut albedo ya, warna hitam menyerap panas. Ketika cahaya ini yang berasal dari lampu senter kita arahkan ke semua lubang dari yang besar hingga yang kecil ya, dari lubang besar hingga ke lubang kecil. Di lubang besar kita masih menangkap pantulan cahaya berupa persegi empat sebagaimana ya terbuat di kardus. Namun ketika ya cahaya tersebut diarahkan ke lubang yang kecil ya, itu kita tidak lagi melihat pantulan cahaya berupa lubang kecil, namun sudah terdiri atau tersusun dari bintik-bintik kecil cahaya yang kita sebut itulah partikel cahaya sebagaimana eksperimen double slit sebelumnya begitu ya. Nah, demikian. Jadi untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg ini ya, ingat tadi tendangan bebas Ronaldo ya, jika momentumnya itu kita ketahui, posisinya menjadi tidak jelas. Sebaliknya, jika posisinya kita ketahui, momentumnya ya, menjadi tidak pasti seperti itu. Ya. Kenapa? Ingat kembali ke eksperimen ini. Ya, ketika kita arahkan sinar ya, dari lampu senter ke lubang yang besar, dia masih membentuk pantulan berupa segi empat. Itu artinya ya mekanika Newton atau mekanika klasik ya, fisika dasar dengan menggunakan persamaan F sama dengan M kali A itu masih berlaku ya. Namun ketika kita sinar di lubang yang kecil ya, jadi ketika lampu senter kita arahkan ke lubang yang sedang sekalipun itu masih membentuk pantulan cahaya berupa persegi empat. Namun ketika lampu senter itu kita arahkan ke lubang yang kecil, ya, kita tidak lagi mendapat pantulan berupa satu ya lubang kecil. Namun yang kita amati adalah seperti yang saya sebut sebelumnya, interferensi gelombang yang membentuk partikel. Ya. Nah, pada dunia makroskopik ya, ini lubang besar, ya, itu hukum Newton masih berlaku. Namun untuk lubang yang kecil, ketika lampu senter kita arahkan ke lubang yang kecil, hukum Newton itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Yang kita dapati pantulan cahaya itu berupa bintik-bintik partikel cahaya ya yang disebut foton. Jadi tidak satu terbentuk ya, namun terdiri atau tersusun dari banyak partikel cahaya ya.
Ingat eksperimen double slit sebelumnya. Itulah mengapa ya ini rumusan Heisenberg ini dibatasi ya dengan konstanta Planck ya. Jadi konstanta Planck sendiri itu nilainya juga sangat kecil sekali ya. Dibagi dengan 4pi ya. Dibagi dengan 4pi. Dalam dunia makroskopik, ya, persamaan ini menjadi tidak masalah karena nilainya itu pasti lebih besar dari konstanta Planck. Ya. Namun di dunia mikroskopik ini menjadi masalah ya karena nilainya itu tidak boleh ya lebih besar daripada konstanta Planck. Akibatnya apa? Ya, ketika momentumnya itu besar ya untuk mengikuti ya rumusan ini ya kita harus membuat delta X-nya itu atau posisinya itu kecil. Nah, ini ya. Jadi untuk tetap mengikuti rumusan ini agar tidak melanggar prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi kita tidak ingin prinsip ketidakpastian Heisenberg ini dilanggar. Oleh karenanya kita harus membuat semacam definisi ya. Semacam aturan ya. Ketika delta P-nya itu kita perbesar, ya, sementara ya delta X-nya itu untuk menggambarkan posisi itu harus kita perkecil. Ya. Sebaliknya, ketika delta P-nya itu kita perkecil, ya, sementara delta X-nya untuk menggambarkan posisi itu harus kita perbesar. Nah, ingat, untuk ini ya kita dapat mengambil kesimpulan ya saat kecepatan ya sebuah benda kita ketahui ya namun ya posisi dari benda tersebut tidak kita ketahui dengan pasti di mana gitu. Sebaliknya ketika kecepatan dari sebuah benda tidak ketahui tapi ya posisinya itu dapat kita ketahui dengan pasti ya. Jadi bisa juga kita katakan semakin akurat kita mengukur kecepatan sebuah objek ya, semakin tidak pasti posisinya. Ya sebaliknya, semakin akurat kita mengetahui posisi dari sebuah benda ya, itu semakin tidak jelas ya, kecepatan dari benda tersebut. Ingat ya, ini. Ya, jadi jika delta P-nya itu diperbesar, delta X-nya harus diperkecil. Jika delta P-nya diperkecil, delta X-nya harus diperbesar agar ya tidak melanggar prinsip ketidakpastian Heisenberg dan nilainya itu bisa tetap lebih besar dan sama dengan konstanta Planck. Dan di dunia makroskopik nilai ini tidak masalah karena nilainya itu pasti lebih besar. Namun di dunia mikroskopik ya oleh karenanya kita harus membuat asumsi ya jika delta P-nya diperbesar, delta X-nya kita kecilkan. Ya, sebaliknya jika delta P kita kecilkan, delta X harus kita perbesar. Nah, ini oleh karenanya kita berkesimpulan bahwa semakin kita ketahui kecepatan benda, semakin tidak jelas posisinya. Semakin tidak kita ketahui ya, kecepatan sebuah benda, ya, itu semakin kita ketahui posisinya. Demikian ya. Karena apa? Delta P itu terdiri dari massa dan kecepatan. Ingat rumus P sama dengan mv yang Anda pelajari di fisika dasar. Oke? Jadi menarik ya. Nah, tugas untuk Anda di rumah adalah menciptakan dua interferensi gelombang, ya. Kemudian gambar sketsa bagaimana interferensi gelombang yang Anda amati, ya. Anda bisa melakukan percobaan ini di rumah di bak mandi dan coba Anda amati ya bagaimana dua interferensi gelombang yang Anda ciptakan itu ketika bertemu ya. Apakah benar terbentuk yang namanya interferensi konstruktif? Ya, gitu ya. Jadi ini tugasnya ya. Tugasnya adalah Anda menciptakan gelombang ya di bak mandi ya sehingga tercipta interferensi gelombang ya. Jadi dua buah Anda ciptakan dua buah interferensi gelombang, kemudian Anda amati ya. Kemudian bagaimana Anda mendefinisikan interferensi konstruktif ya dan coba gambarkan ilustrasi ketika interferensi konstruktif tersebut dieliminasi atau dihilangkan ya. Jadi dengan demikian kita dapat kembali melihat satu interferensi gelombang yang kita interpretasikan ya gelombang tersebut juga berperilaku sebagai
partikel. Ya, jadi maaf, jadi gelombang tersebut ya yang bersumber dari sebuah materi ya, katakanlah kalau kita tinjau kembali dalam kondisi mikroskopik ya, kita melihat materi yang berupa elektron, proton, foton ya. Ketika tercipta gelombang ya, kita juga berasumsi bahwa materi tersebut memiliki perilaku partikel dan gelombang. Jadi gelombang itu juga akan menciptakan partikel. Nah, demikian ya. Nah, coba Anda buat ini di rumah Anda ya. Jadi ciptakan dua interferensi gelombang, kemudian buat ilustrasi bagaimana ketika masing-masing interferensi gelombang tersebut bertemu dan bagaimana Anda mendefinisikan dualitas materi di dunia mikroskopik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.